Newsroom. Kita masih berdiskusi bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Baik Pak Dirjen, kita akan lanjutkan mengenai pembahasan ekonomi ini Pak. Ekonomi yang banyak nanti dibahas pada KTT ASEAN 2023. Ini bisa disampaikan lebih detail Pak Dirjen. Yang ditetap Jadi Indonesia dalam. Seperti saya sampaikan tadi ada 16 prioritas economic deliverables atau PED yang ditetapkan Indonesia. Jadi yang menetapkan itu Indonesia. Sebagai ketua kita diberi keleluasaan ya untuk menetapkan prioritas apa yang akan kita bahas. Nah, yang poinnya itu ada 16 tadi ya, misalnya dalam konteks pemulihan dan pembangunan kembali ini kita akan diskusikan kerangka kerja fasilitas jasa ASEAN, membina pemulihan serta memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi maupun keuangan, kemudian juga tentang penguatan ketahanan pangan, diharapkan nanti akan ada deklarasi para pemimpin ASEAN, kemudian juga penandatanganan protokol kedua mengubah persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, Australia, Selandia Baru. Nah ini harus kita perbarui. Kemudian pembentukan unit pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN Jakarta. Dan kemudian ada kerangka ASEAN untuk inisiatif berbasis proyek industri dengan inisiatif lintas pilar ya. Nah kemudian di bidang ekonomi digital ini ada implementasi penuh e-form melalui ASEAN Single Window. Jadi nanti ada kesatuan itu di ASEAN. Jadi nanti 2025 ini kan ASEAN seperti Uni Eropa, kurang lebih seperti itu begitu ya. Kemudian memajukan konektivitas, pembayaran serta mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Nah, ini kan sudah ada kesepakatan untuk pembayaran secara digital begitu. Jadi aplikasi-aplikasi ataupun program-program digital di bidang keuangan, pembayaran ini bisa dipakai di semua negara ASEAN begitu. Kemudian pernyataan pemimpin untuk mengembangkan ASEAN Digital Economic Framework Agreement atau DEFA. Ya, kemudian ada regulatory pilot space untuk memfasilitasi aliran data, digital lintas batas untuk mengaktifkan mobile self-driving di Indonesia, di ASEAN. Kemudian kerangka kerja ASEAN tentang logistik untuk rantai pasokan ekonomi digital untuk wilayah pedesaan. Jadi desa juga betul-betul kita perhatikan. Kemudian di bidang keberlanjutan ini ada peta jalan harmonisasi standar ASEAN untuk SDGs ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals. Kemudian ada pengembangan ekosistem kendaraan listrik, kemudian ekonomi biru ASEAN, ada pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan green economy, kemudian deklarasi ketahanan energi berkelanjutan melalui interkonektivitas dan integrasi pasar. Jadi cukup banyak itu ada 16 yang akan kita bahas ya, dan 16 ini tentu saja menjadi prioritas. Kenapa? Karena memang ya ini akan memajukan negara-negara ASEAN dan rakyatnya begitu. Baik, dari banyaknya prioritas atau capaian-capaian tadi Pak Dirjen, kita tidak bisa menutup hal bahwa saat ini Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya adalah konflik global juga Pak Dirjen. Lalu menurut Pak Dirjen, bagaimana Indonesia yakin untuk bisa menyukseskan keketuaan pada KTT ASEAN 2023 ini Pak? Ya, saya kira G20 ini kan lebih melibatkan lebih banyak negara ya, kemudian memang peristiwanya atau perhelatannya ini kan berbarengan katakanlah begitu dengan konflik Rusia Ukraina, dan kita bisa sukses begitu ya karena kepemimpinan dan leadership Presiden Jokowi begitu, dan juga diplomasi Ibu Menlu, kemudian Ibu Menkeu, Menko Perekonomian, Gubernur BI. Nah ini juga saya kira kita akan terapkan ya seperti yang di KTT G20 sehingga ASEAN juga sukses, KTT ASEAN juga sukses. Dan kita ini kan bukan cuma bicara dengan negara-negara ASEAN belaka, tetapi kita juga akan berbicara dengan negara-negara mitra. Nah dalam konteks bicara dengan negara-negara mitra itulah mungkin kita bisa katakanlah ikut mencoba menyelesaikan konflik yang tengah terjadi di dunia ini begitu.
Baik, tentunya optimis yang paling penting harus kita tanamkan dalam pelaksanaan berbagai event, Pak Dirjen. Selanjutnya Pak Dirjen, kita berbicara mengenai Kominfo. Saat ini peran yang diambil oleh Kominfo untuk menyukseskan KTT ASEAN 2023 ini seperti apa Pak Dirjen? Dan agenda Kominfo nanti bagaimana kita untuk memfollow up-nya agar bisa terus sukses ini Pak Dirjen? Ya, jadi secara teknis Kominfo punya dua tugas. Yang pertama adalah penyiapan infrastruktur telekomunikasi. Ya, karena nanti dalam perhelatan ASEAN tentu dibutuhkan komunikasi ya, dibutuhkan telekomunikasi, dibutuhkan jaringan internet. Karena itu kita akan mempersiapkannya 5G begitu. Dan kedua untuk komunikasi publik. Dalam komunikasi publik ini juga kita akan misalnya membuat media center misalnya ya, kemudian kita melakukan berbagai jumpa pers, kemudian kita bisa membuat press release, chief editor gathering, dan banyak hal yang kita lakukan dari sisi komunikasi publik. Kita gunakan media mainstream maupun media sosial, kita gunakan juga para influencer ya, tokoh masyarakat, sama seperti di G20 kemarin begitu di Bali. Dan saya kira kita cukup sukses ya, positif tone pemberitaannya, dan kita berharap di ASEAN juga kita positif tone pemberitaannya. Nah, itu dari sisi teknis. Dari sisi substansi tadi kan ada materi tentang digital. Nah, disitulah pengampunya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, baik dari sisi tadi prioritasnya ya kan sudah ada, kemudian juga apa yang mau kita bahas begitu. Nah, ini pengampunya atau leading sektornya untuk tema digital adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, dua hal yang dipersiapkan oleh Kominfo adalah infrastruktur digitalisasi dan juga informasi publik nantinya untuk menyukseskan dari KTT ASEAN 2023. Pak Dirjen, terima kasih telah berdiskusi bersama program Juru Bicara pada malam hari ini membahas Indonesia mulai perhelatan keketuaan ASEAN 2023. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, terima kasih, selamat malam. Terima kasih, malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azarin Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.